warahmatullahi wabarakatuh. Ujanas, yang terhormat Pak Dewan Guru SD 4 Ujanas, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di lab komputer dalam rangka CGP Angkatan 8 untuk memaparkan modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam serta berisi salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga kita dapat berkumpul di lab komputer hari ini. Pertama-tama, sebelum Ibu Yusri memaparkan modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 8, pembukaan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SD 4 Ujanas. Kepada Ibu Hermawati SPD SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga di sekolah, dan juga dapat mengikuti kegiatan Ibu Yusri dalam rangka kegiatan angkatan ke-8 calon guru penggerak. Pada siang ini mereka akan memaparkan apa yang telah dia dapat dalam kegiatan-kegiatannya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk diikuti secara seksama, dan kalau yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada Ibu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif dari Ibu Yusriani SPDI, Guru CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim. Kepada Ibu Yusriani SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat dan ridhonya kita bisa mengikuti kegiatan hari ini. Untuk pengimbasan ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di sana ada memang kegiatan guru penggerak yang saya ikuti itu biasanya diawali dengan salam dan bahagia. Kenapa ada salam dan bahagia? Karena kita sebagai guru harus selalu berbahagia. Apabila kita berbahagia, kita akan menghadapi siswa yang baik dan akan berhadapan dengan kondisi-kondisi di sekolah yang membuat kita berbahagia. Di situ di modul 1.4 ya, kita awali dulu dengan ice breaking dulu ya. Siapkan tangan, Mbak. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi sambil berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang,
Duduk yang rapi, mari berdoa. Terima kasih. Akan memberikan penjelasan sedikit tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini mungkin untuk pembiasaan sudah sering kita lakukan. Pertama, ini budaya positif ini pertama adalah tentang pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan ke bawahnya akan selama ini hanya saja terbagi dari berapa itu kita terletak di mana dan semua itu kita lakukan. Hanya saja bagian-bagian mana yang paling banyak kita lakukan, seperti itu. Pertama adalah nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai guru dari disiplin positif ini sudah kita laksanakan dari datang tepat waktu. Itu ya, dari budaya positif tentang nilai-nilai kebajikan, datang tepat waktu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan bahwa kegiatan walaupun kepala sekolah tidak ada, umpamanya kepala sekolah lagi di luar, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai guru. Karena biasanya harus ada kepala sekolah dulu baru aktif. Nah, baru datang pagi-pagi, baru berpikir, oh aku ini datang santai karena kepala sekolahnya tidak ada. Nah, alhamdulillah saya katakan kemarin mengisi esainya itu mengatakan apabila Anda datang tepat waktu, apakah Anda menunggu surat peringatan dari kepala sekolah atau menunggu peraturan yang ditentukan oleh kepala sekolah? Saya jawab tidak, karena kita mengerjakan tugas kita sebagai guru itu dengan ikhlas. Insya Allah disiplin positif ini kita lakukan dengan baik. Karena kita sebagai guru melakukannya, kita meluruskan niat kita. Kita guru harus menjadi teladan bagi siswa. Kita menuntun siswa, karena sekarang kata Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita itu harus belajar dengan berpihak pada murid. Jadi kita menuntun siswa itu jadi diawali dengan teladan diri kita sendiri sebagai guru. Itu saya katakan kemarin, alhamdulillah di sekolah kami tidak ada guru yang mesti datang tepat waktu apabila menunggu ada kepala sekolah. Sudah berapa tahun selama saya di sini tidak ada gurunya itu menjadi teladan bagi siswa. Itu terutama budaya positif untuk disiplin diri, dan kita akan mengembangkan disiplin pada siswa. Lanjut. Dari yang kedua itu di sini disiplin perubahan paradigma kegiatan kebalan tangan. Ini permainan. Positif ini kita mempunyai teori kontrol, teori pilihan. Itu pertama ada Anda tidak bisa menggambar orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, kita ajarkan. Itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Pertama yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu
keyakinan kelas. Nah, di sini ada budaya positif tentang keyakinan kelas. Saya baru memahami apa maksud keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ternyata setelah banyak saya tanya, memang berbentuk suatu peraturan. Tapi selama ini ada, namun tidak dituliskan, tidak dikerjakan nyata. Maksudnya itu begini. Saya di awal semester biasanya memang ada peraturan, saya katakan pada siswa bahwa tidak boleh keluar masuk umpamanya, atau izin ke WC itu harus satu-satu. Itu biasanya. Nah, seperti itu seharusnya adanya keyakinan kelas itu dilakukan dengan siswa membentuknya, bukan cuma guru seperti itu. Nah, setelah saya pahami, saya sudah berusaha dengan siswa menentukan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Itu kita menyerahkan keinginan siswa. Apa yang ingin kamu lakukan pada waktu belajar dan di awal pembelajaran? Kira-kira kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Nah, itu harus dengan siswa. Kita tidak bisa melakukannya atau menentukannya sendiri. Tidak. Selama ini kita menentukannya tuh kita sendiri, tanpa bertanya pada siswa dan tanpa bertanya keinginan siswa. Nah, ini yang dikatakan keyakinan kelas berpihak pada murid. Pembelajaran yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran berpihak pada murid. Karena kita sebagai guru hanya menuntun, hanya membimbing. Semua kegiatan kita serahkan pada siswa. Kita hanya membuat proyeknya, umpamanya kita menentukan pembelajarannya harus apa. Tapi siswa yang melakukan lebih banyak. Guru cuma membimbing dan menuntun. Karena kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri murid. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantara. Disinilah membentuk keyakinan kelas supaya ada kesepakatan antara guru dengan siswa itu, dan siswa itu menuruti atau mengikuti, sehingga ketertiban dalam kelas itu akan tercipta. Karena mereka merasa mereka membuat janji, membuat peraturan sendiri, sehingga mereka harus menaati apa yang telah mereka programkan sendiri. Seperti itu. Itulah keyakinan kelas yang saya pahami. Dalam keyakinan kelas itu ada kalimat yang katanya double T, tabel T, dan tabel Y. Nah, tabel T ini maksudnya kalimatnya tuh tampak dan tidak tampak. Kalau kalimatnya datang tepat waktu, berarti kalimat positifnya disiplin. Nah, itu tampak. Bila dia terlambat, tidak disiplin, itu tidak tampak. Nah, tabel Y-nya adalah perilaku disiplin tadi. Itu. Nah, bila siswa yang menentukan dapat datang tepat waktu, maka siswa itu sendiri akan merasa, saya sudah berjanji bahwa saya harus datang tepat waktu. Itu. Disitulah adanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Y. Kemarin bingung, apa tabel T dan tabel Y? Ternyata kalimat yang dimasukkan di dalam keyakinan kelas itu ada kalimat positif. Karena kita dijadikan umpamanya tidak boleh keluar masuk. Nah, jangan ada kata tidak boleh.
Jadi harus tertib di kelas. Itu contoh kalimat positif yang kalimat tabel Y itu perilaku. Nah, di situ maksud contoh kalimatnya. Kalau kita mengatakan tidak boleh membawa sampah dalam laci. Nah, kalimat positifnya itu harus menjaga kebersihan kelas. Itu. Nah, jadi kalimat tabel T dan tabel Y-nya itu kalimat positifnya dengan tampak atau tidak tampak. Sehingga apabila kelas berserakan, berarti dia tidak tampak. Kalau kelasnya rapi, bersih, berarti itu tampak. Itulah perilakunya adalah menjaga kebersihan kelas. Seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk tabel Y. Maksudnya perilaku siswa yang ada di kelas. Tuh. Lanjut, itu tentang pendalaman keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Sehingga siswa itu kalimat positifnya itu tanggung jawab. Berarti siswa apabila meminjam buku dikembalikan kembali ke perpustakaan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kalimat positifnya menghormati orang lain. Terus yang ketiganya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Berarti tepat waktu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bagaimana kalau menunggu bergantian atau menunggu giliran? Menghormati orang lain, bersabar. Itu keyakinan kelasnya. Jadi kalimat keyakinan kelasnya itu harus jadikan kalimat positif. Baik, yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ya, dari budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dari kebutuhan manusia ini, pertama kita itu bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan manusia adalah bertahan hidup. Keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Siswa itu berarti membutuhkan kebutuhan dasar manusia seperti ini. Pertama, dia bertahan hidup di sekolah. Sehingga kita di sekolah menciptakan rasa aman, nyaman. Nah, mereka bisa bertahan dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Itulah kita itu membutuhkan rasa diterima. Kedua, penguasaan. Setelah tadi pembelajaran berpihak pada murid, siswa merasa berkuasa, mendapat kuasa untuk melanjutkan atau meningkatkan kompetensi dasar yang ada pada diri mereka. Itulah yang namanya kodrat alam mereka. Dan kita menuntutnya untuk mengikuti kodrat zaman sehingga mereka berguna di masyarakat luas. Yang keempat, kesenangan. Siswa membutuhkan kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Siswa membutuhkan rasa kebebasan. Itu. Untuk yang selanjutnya, 5 posisi kontrol.
Nah, yang inilah yang aku kemarin merasa tersentuh. Mungkin saya lebih banyak salahnya, lebih banyak kurangnya dari 5 kontrol kita sebagai guru. Pertama itu adalah tentang guru bertanggung jawab. Guru berbuat, ya. Pertama, menghindari hukuman. Nah, pertama, guru itu penghukum. Kedua, 5 posisi kontrol guru itu pembuat orang merasa bersalah. Kelima, sebagai teman. Ketiga sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, di sini letak kita sebagai guru dalam budaya positif 5 untuk menjadikan siswa sebagai pembuat orang bersalah. Kita sebagai guru apabila kita berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan seharusnya kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, apabila siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita mengatakan seperti itu, maka siswa itu dampaknya adalah merasa rendah diri. Itu dampak dari kalau kita melakukan pembuat orang bersalah atau merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita memecahkan masalah siswa itu kita sebagai teman terhadap siswa. Seandainya kita menemukan siswa terlambat, terus kita mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Mana kamu tidak mau? Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu atau apa umpamanya kalimatnya seperti itu yang kita berikan, kita menjadi sebagai teman atau dengan bahasa kita sendiri ya, umpamanya kita sebagai teman terhadap siswa. Dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Karena murid itu apabila kita dekati dan itu nyata. Bila kita dekati, kita anggap dia sebagai teman, kita dekati, mereka akan selalu ketergantungan pada kita. Dia akan selalu merasa tidak mandiri. Ada ibu itu yang bakal bela aku. Ada ibu itu. Nah, akhirnya walaupun kita pindah kelas, dia akan menyusul kita. Dan itu sering terjadi pada kita sendiri. Ya, apabila kita menganggap siswa itu apabila memecahkan masalahnya sebagai teman, maka siswa tidak mandiri. Dan yang keempat itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita jadi pemantau. Dari jadi pemantau ini, kita berkata apa peraturannya. Dan kita mulai pada keyakinan kelas. Mengatakan pada siswa, menyesuaikan diri bila diawasi. Dan dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini kita sebagai pemantau ini biasanya kita siswa itu dampak pada siswa itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ternyata kita itu kalau siswa itu berhasil terus kita beri hadiah itu tidak membuat siswa itu merasa bangga atau membuat siswa itu mandiri. Karena siswa itu niatnya melakukan itu ingin mendapat hadiah, ingin mendapat penghargaan. Jadi dia tidak punya niat setulus hati
untuk melakukan perbuatannya tadi seperti itu. Nah, rupanya tidak membuat siswa itu bangga untuk melakukannya sendiri. Itu kalau kita memberikan suatu hadiah atau penghargaan. Ternyata kita itu harus dan akan membuat kecemburuan sosial pada siswa yang tidak mampu melakukan. Seperti itu. Sebagai manajer. Nah, ini yang dipinta oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa kita sebagai guru itu harus menjadi seorang manajer pada siswa. Karena apapun masalah yang kita temui, kita harus bisa menuntun siswa itu untuk yang lebih baik atau yang gagal menjadi sukses. Disitulah tuntunan kita pada siswa, sehingga kita akan membuat dampak pada murid itu, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita tadi harus berkata, apa yang kita yakini, apa yang buat kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu. Itulah yang akan kita jelaskan, kita menanyakan keyakinan kelas tadi. Apabila siswa ada masalah, kita mengatakan, nah, nak, ini kita kan kamu berbuat salah. Oke, Ibu maafkan, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Setiap manusia tidak sempurna. Nah, bagaimana kamu bisa memperbaiki diri kamu untuk masalah ini? Dan kita ingat, kita ada keyakinan kelas. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Apakah ada yang salah? Atau kamu seperti apa? Masih ingat di mana letak keyakinan kelas yang telah kamu perbuat? Nah, siswa itu akan mandiri, akan memperbaiki dirinya sesuai dengan janjinya, karena dia sudah, kita membuat keyakinan kelas tadi sudah berdasarkan mereka sendiri yang membuat. Jadi mereka menyadari bahwa saya melakukan kesalahan, bahwa saya sudah membuat salah. Nah, mereka itu yang harus kita bentuk pada siswa itu, membentuk siswa itu memahami apa yang mereka lakukan dan mereka memecahkannya sendiri, membuat perbaikan sendiri. Namun tetap dalam bimbingan kita. Umpamanya dia terlambat datang. Nah, kita akan menanyakan kenapa kamu terlambat datang. Siswa akan menjawab, karena kesiangan, mungkin terlalu banyak main game sehingga malam tidur. Nah, kita harus mengatakan kira-kira keyakinan kelas kita kamu ingat tidak? Ingat, Bu, datang tepat waktu. Nah, bagaimana kamu harus mengatasi keterlambatan kamu setiap hari ini? Nah, siswa akan memecahkan sendiri. Oh ya, Bu, saya akan berusaha untuk bangun pagi. Saya akan mengurangi main game atau main HP. Tidur saya tidak akan malam lagi. Nah, mereka harus berjanji pada diri mereka sendiri untuk mengubah suatu kesalahan yang menyebabkan dia datang terlambat tadi. Itulah sebagai kita, sebagai guru, letak dari manajer tadi, membentuk siswa itu bertanggung jawab, disiplin, dan mampu mengatasi masalah sendiri. Itu dari 5 posisi kontrol yang baru saya pahami ya, saya baru memahaminya, kalimat-kalimatnya apa. Selama ini kita itu selalu membuat sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena ternyata itu tidak membuat siswa menjadi lebih baik, malah akan menjadikan siswa itu
ada rasa dendam. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita harus berusaha untuk menjadi guru yang bertugas sebagai manajer pada siswa. Kesalahan kita yang lama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sedikit banyaknya kita sebagai guru mengalami hal tersebut. Untuk selanjutnya, dalam budaya positif ini ada pembelajaran tentang segitiga restitusi. Saya kemarin bingung apa segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi ini cara pengendalian atau cara menentukan, kalau dibilang kegiatan studi kasus ya, cara pemecahan masalah. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kalimat menstabilkan identitas ini maksudnya kita apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, keterlambatan datang, kita harus membuat sebuah kalimat untuk menstabilkan identitas siswa itu. Jadi, kalau seandainya kita marah langsung, maka siswa tidak akan bisa memecahkan masalah. Itu ternyata dari segitiga restitusi ini. Jadi kita pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apabila menemukan siswa yang terlambat datang, kita harus membuat kalimat, baik nak, silakan masuk. Nanti dia dipanggil, kita ada kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga siswa itu merasa bahwa bukan cuma dirinya sendiri yang salah. Kita sebagai guru juga bisa melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalimat-kalimat seperti ini menstabilkan identitas siswa. Sehingga siswa itu merasa, oh berarti bukan aku dewek yang sering melakukan ini. Tuh. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Itu sebenarnya. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi itu. Guru harus memecahkan masalah itu dengan validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat yang kita sampaikan pada siswa. Itulah validasi tindakan yang salah. Itu dalam kalimat segitiga restitusi. Di sini dibuatnya validasi kebutuhan. Sama. Jadi kita itu kalau selama ini kita suka marah. Ya, selalu dengan kata yang tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Kita selalu dengan kata kita mengatakan bahwa siswa itu pasti salah. Nah, tidak, ternyata kalimat itu tidak membuat siswa itu mandiri. Terus untuk validasi tindakan yang salah tadi, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu power, freedom, love, dan belonging, fun atau survival. Maksudnya itu siswa itu akan mendapatkan rasa perlindungan, keamanan, dan kenyamanan di sekolah.
Yang ketiga, dari segitiga restitusi itu adalah keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan. Disinilah janji kita pada siswa tadi tentang keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itulah guna keyakinan kelas tadi. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan ini kepada siswa itu menyebabkan siswa itu merasa bahwa dirinya salah dan dia bisa mengatasi kesalahannya itu dengan memperbaiki dirinya. Itu maksud dari segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan. Karena guna keyakinan kelas tadi, perjanjian kita bersama. Kan membuatnya bersama. Nah, sehingga siswa itu merasa, oh saya ini sudah melakukan kesalahan dengan perjanjian yang telah saya buat. Nah, sehingga mereka mencari solusi untuk bagaimana mengatasinya. Nah, kalau datang terlambat tadi, dia mencari solusinya, tidak akan tidur malam lagi, tidak akan banyak main game lagi, mengurangi main HP, dan menghidupkan alarm bangun jam subuh umpamanya. Sehingga dia bila terus dilakukan, maka dia akan berdampak positif yang sangat bagus pada siswa itu. Dan siswa itu tidak merasa bahwa guru itu menjadi penghukum. Itu dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Budaya positif yang saya buat. Ya, aku memang tidak memakai ada video
penyebar virus tuh. Itu tentang budaya positif yang saya coba untuk membuat videonya. Karena saya memang menggunakan video reel ya. Karena kalau merekam budak yang tidak melakukan, dia tidak mau. Sehingga saya kemarin mengambil memang yang studi kasusnya seperti Nopal, memang dia melakukan. Sehingga saya tidak membuatkan tulisan untuk apa yang akan dikatakannya dan apa yang akan dijawabnya kepada pertanyaan saya. Itu. Jadi saya menggunakan yang memang real terjadi di sekolah kita setiap hari. Karena Nopal ini dari awal pelajaran di kelas 4 itu memang selalu seperti itu setiap hari. Kita sudah di dalam kelas, dia keluar, mulai jajan. Waktu absen selalu tidak ada orangnya, ya. Jadi saya gunakan video realnya sehingga tidak membuat susah untuk dia menjawab kenyataan yang ada pada pertanyaan kita. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau kita sharing? Silakan tentang budaya positif, karena inilah hasil dari
pendidikan yang saya dapat atau diklat yang saya dapat dari modul titik 1 sampai modul titik 4. Karena maklum ya, kita kadang tuh orang memberikan 100%, mungkin yang dapat kita telaah dan dapat kita tampung hanya 50%. Dan yang saya bisa sampaikan pun ke saudara-saudara semua mungkin berkurang hanya 30%, ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Marilah kita bersama-sama membenahi diri kita. Kita semuanya menjadi guru hebat, guru yang meluruskan niat untuk pendidikan yang berpihak pada murid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.